Aristoteles pernah bilang emas adalah air yang dipadatkan di dalam tanah dan bercampur dengan sinar matahari. Sementara yang lain yakin emas dibuat dengan bantuan batu bertuah. Ketika suku Inka kuno pertama kali melihat emas, mereka memutuskan logam yang jatuh dari langit ini adalah air mata dari makhluk mitos. Namun asal-usul aslinya tampaknya jauh lebih epik. Yuk kita pergi ke masa lalu yang sangat jauh, ke masa ketika nggak ada manusia atau hewan, ke masa ketika dinosaurus belum ada, ke era ketika bentuk-bentuk kehidupan yang paling sederhana baru saja terbentuk. Planet kita menyerupai kuali besar berisi unsur-unsur kimia, ada gunung berapi yang meletus, gempa bumi, dan kilatan petir setiap saat. Itu terjadi sekitar 3,9 miliar tahun yang lalu. Selama periode ini, asteroid-asteroid besar melintasi tata surya. Asteroid-asteroid tersebut jatuh di Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ada kemungkinan asteroid juga jatuh di bulan dan meninggalkan kawah-kawah besar di sana. Benar-benar terjadi kiamat di planet kita. Tapi untungnya nggak ada yang merasakannya karena belum ada kehidupan. Bersamaan dengan kehancuran itu, asteroid-asteroid tersebut membawa logam. Tapi apakah sebelumnya di bumi ada logam? Tentu saja, inti planet kita sebagian besar terdiri dari logam seperti besi. Dari sana, logam-logam ini menyebar ke kerak bumi, bercampur dengan magma, bersentuhan dengan oksigen, dan bergabung dengan elemen-elemen lainnya. Tapi bagaimana logam-logam bisa masuk ke dalam inti? Atom hidrogen dan helium yang sederhana bergabung dan membentuk elemen-elemen yang lebih berat di dalam bintang-bintang raksasa. Kemudian supernova meledak dan membentuk awan debu dan gas yang besar. Awan ini mencapai galaksi kita dan mulai berputar mengelilingi matahari. Seiring waktu, debu dan sisa-sisa bintang membentuk planet, salah satunya adalah bumi kita. Logam yang berada di perut planet kita sulit untuk didapatkan dan kita nggak akan punya teknologi yang kita miliki sekarang kalau bukan karena hujan meteor yang meninggalkan logam di permukaan bumi. Ada dua teori. Teori pertama menyatakan ledakan supernova yang dahsyat di tempat yang jauh dari alam semesta kita telah membentuk banyak sekali logam dalam tabel periodik. Selama ledakan, fusi nuklir terjadi dan menciptakan atom-atom emas. Kemudian gelombang ledakan melontarkan potongan-potongan panas itu ke berbagai arah. Potongan-potongan itu terbang dalam waktu yang lama, mendingin di ruang angkasa yang dingin, dan sampai di tata surya. Teori lain bilang emas dan logam-logam lainnya muncul karena penggabungan dua bintang neutron. Bintang neutron merupakan bintang raksasa yang sangat kuat dan ukurannya berkali-kali lipat lebih kecil dari matahari, tapi beberapa kali lipat lebih berat dari matahari. Bintang-bintang ini merupakan objek dengan gaya gravitasi dan kerapatan yang luar biasa. Tabrakan keduanya membentuk semburan radiasi sinar gamma yang sangat kuat yang bisa mensintesis emas. Pada 2017, para astrofisikawan mengamati tabrakan dua bintang neutron untuk pertama kalinya. Mereka menemukan jejak logam berat termasuk emas dengan menggunakan detektor gelombang gravitasi. Jadi teori ini tampaknya lebih mungkin. Bagaimana kalau kita melangkah lebih jauh lagi? Dari manakah bintang-bintang berasal? Awan debu dan gas tersebar di seluruh alam semesta. Awan-awan itu bercampur, bergabung menjadi satu massa, dan bertumbuh seperti bola salju. Mereka saling meremas dan membentuk gaya gravitasi. Ketika semua materi runtuh, dia mulai memanas dan kemudian gelombang energi ini menciptakan bintang. Beberapa fisikawan beranggapan bintang selama masa hidupnya dapat menghasilkan sebagian besar elemen tabel periodik. Jika teori ini benar, maka tubuh kita juga terdiri dari bintang. Kita mungkin merupakan bagian dari supernova raksasa yang meledak miliaran tahun lalu di ujung alam semesta. Lebih dari 50 tahun telah berlalu sejak kemunculan teori ini, tapi belum ada yang membuktikan atau menyangkalnya. Mari kembali ke emas. Salah satu deposit emas terbesar di dunia ada di Afrika bagian selatan. Ilmuwan percaya logam mulia ini muncul di sana lebih dari 2 miliar tahun yang lalu setelah jatuhnya meteorit raksasa. Orang-orang yakin emas tersembunyi di lautan dunia. Antara 10 hingga 20 juta ton logam mulia ini bisa berada di bawah air. Tapi ini bukan batu-batu besar, melainkan partikel-partikel kecil yang terlarut dalam cairan. Ekstraksi emas semacam itu terlalu mahal.
Sekarang mari kita cari tahu bagaimana orang menambang emas dan mengubahnya menjadi perhiasan. Pada awalnya orang menemukan deposit emas, sebidang tanah atau batu yang luas yang di dalamnya terdapat emas. Para pekerja mulai menggunakan cangkul, sekop, dan mesin untuk mengekstrak potongan-potongan berkilau dari batu. Kemudian potongan-potongan ini dilarutkan dalam asam khusus yang memisahkan emas dari padatan. Setelah itu, zat-zat lain dikeluarkan dari logam mulia dengan cara melelehkan atau menggunakan gas. Setelah emas dimurnikan, emas diperiksa kemurniannya. 99,9% adalah patokannya. Selesai, emas siap digunakan dan kamu bisa mengubahnya menjadi perhiasan atau bagian dari perangkat elektronik. Logam-logam paling langka di bumi juga berasal dari bintang, maksudku rhodium dan iridium. Harganya beberapa kali lipat lebih mahal daripada emas, bukan karena keindahannya, tapi karena nilai praktisnya. Sebagai contoh, rhodium dan iridium bisa mengubah gas berbahaya menjadi nggak berbahaya. Dan 90% dari permintaan untuk logam ini jatuh pada pasar produsen mobil. Orang-orang menggunakan logam ini dalam pembuatan auto katalis. Logam ini dibutuhkan untuk membersihkan knalpot yang berbahaya. Ketika zat beracun yang dihasilkan selama pembakaran bahan bakar bersentuhan dengan logam mulia ini, zat itu menjadi lebih aman. Lapisan mikrorhodium dan iridium diaplikasikan pada dinding silinder katalis. Emas, platina, rhodium, dan iridium adalah logam yang paling mahal. Tapi bagaimana dengan yang paling tahan lama? Agak rumit untuk menentukan satu pemenang karena kekuatan logam bergantung pada 4 kriteria. Pertama, kekuatan tarik. Ini adalah kemampuan logam untuk menahan sobekan. Sebagai contoh, tanah liat pemodelan punya kekuatan tarik yang rendah karena bisa dengan mudah diregangkan ke arah yang berbeda. Di antara logam, tungsten mungkin yang paling sulit diregangkan. Kriteria lainnya adalah kekuatan tekan. Ini adalah kemampuan logam untuk menahan kompresi. Dan di sini, krom adalah salah satu yang terkuat. Kriteria ketiga untuk kekuatan logam adalah kekuatan luluh. Untuk mengujinya, kamu perlu membuat batang atau balok dari logam apapun, lalu mencoba memengkokkannya dan mematahkannya. Logam yang menunjukkan resistensi terbesar punya tingkat kekuatan luluh yang tinggi. Dan titanium juga bagus untuk itu. Kriteria keempat adalah kekuatan benturan. Ini menunjukkan seberapa kuat logam tersebut apabila dijatuhkan atau dipukul. Dalam hal ini besi menunjukkan hasil yang baik. Setiap logam punya sisi kuat dan lemahnya masing-masing. Krom misalnya punya daya tahan yang tinggi terhadap kompresi, tapi lemah kalau diregangkan. Oleh karena itu, orang membuat paduan logam untuk memadukan kekuatannya. Oke, kita sudah belajar tentang logam yang paling langka dan paling mahal, dan bagaimana dengan elemen lainnya? Apa unsur yang paling langka di dunia? Perkenalkan, astatin, elemen paling langka di planet ini. Hanya ada sekitar 25 gram zat ini yang ditemukan di seluruh dunia. Laju peluru hanya sama dengan kecepatan pembentukannya, oleh karena itu, jumlah zat ini di alam nggak berubah. Orang-orang mendiskusikannya pada tahun 1800-an dan menemukannya pada akhir abad ke-19. Tapi bahkan sekarang, setelah bertahun-tahun, kita hanya tahu sedikit tentang elemen ini. Pada 1869, pencipta tabel periodik Dmitri Mendeleev mengetahui ada zat tertentu yang bernomor 85 dalam kelompok unsur halogen. Kelompok non-logam ini mencakup zat-zat seperti fluorin, klorin, bromin, dan yodium. Jadi astatin dianggap sebagai yang terberat dari semua halogen yang diketahui dan paling mirip dengan logam. Astatin memiliki titik leleh yang rendah dan menghantarkan panas serta listrik dengan buruk. Dia rapuh dalam bentuk padat dan berwarna gelap. Bahkan saat ini, para ilmuwan nggak mengetahui semua sifat-sifatnya. Hampir nggak mungkin menemukannya di alam, tapi ahli kimia telah belajar mensintesisnya secara artifisial. Orang nggak tahu bagaimana menggunakan elemen ini karena terlalu radioaktif. Namun di beberapa laboratorium, para ilmuwan melakukan eksperimen menggunakan astatin untuk mengobati penyakit tiroid. Saat memilih logam terbaik untuk alat tukar, nenek moyang kita mempertimbangkan berbagai jenis logam. Emas sepertinya pilihan tepat karena tahan karat dan bisa dilelehkan dengan api. Itu memudahkan emas untuk dicetak menjadi koin atau diproses dengan cara lain. Emas tidak begitu langka, tapi tidak mudah menemukan dan mengekstraksinya dalam jumlah besar dengan teknologi pra-industri.
Para ahli geologi percaya bahwa sebagian besar emas di planet kita datang dari ruang angkasa bersama badai meteorit lebih dari 2 miliar tahun lalu. Emas adalah salah satu logam terpadat di bumi, dan manusia telah menambang sekitar 180.000 tonnya sampai sekarang. Kalau kamu ingin tahu apakah berlian yang kamu pegang asli atau palsu, coba tiup saja. Berlian yang asli akan tetap bening, sedang yang palsu akan berkabut. Ada lebih banyak cara mengocok satu pak kartu remi dibanding jumlah atom di planet kita. Kudanil menghabiskan waktu sekitar 16 jam sehari berendam di danau dan sungai untuk melindungi tubuh mereka dari sinar matahari. Hewan ini adalah perenang yang andal, tapi seringnya saat tampak seperti berenang, binatang ini cuma berjalan atau berdiri di dasar danau. Dulu gurun Sahara hijau karena perubahan konstan rotasi orbit bumi. Sekitar 11.000 sampai 5.000 tahun lalu, Sahara berubah setelah melewati zaman es yang terakhir. Ladang pasir itu lambat laun menjadi lebih hijau karena vegetasi yang tumbuh di sana. Gua berubah menjadi danau. Sekitar 9 juta kilometer persegi wilayah Afrika bagian utara menjadi hijau dan menarik hewan-hewan seperti gajah, kudanil, antelope, dan lain-lain. Definisi padang pasir mencakup pengendapan yang rendah, yang berarti curah hujan atau bahkan hujan salju yang amat sangat jarang. Pada tahun 1979, Sahara tertutup salju untuk pertama kalinya saat terjadi badai salju selama setengah jam. Dahulu kala, sebelum pohon-pohon tumbuh, planet kita tertutup oleh jamur-jamur putih raksasa. Jamur selebar sekitar 1 meter dan setinggi 7,5 meter menutupi sebagian besar permukaan bumi. Suhu sambaran kilat bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Itu 5 kali lebih panas dari permukaan matahari. Tanaman nanas hanya berbunga sekali dan membuahkan 1 nanas saja. Dan buahnya butuh waktu 3 tahun untuk tumbuh dan matang. Pada abad ke-18, bea impor nanas begitu tinggi, sampai-sampai punya 1 buah nanas di rumah menjadi simbol kekayaan. Orang akan membeli nanas dan memajangnya tanpa memakan dan menikmati rasanya. Semua populasi planet kita bisa ditampung di Texas tanpa menjadikannya terlalu padat, karena akan ada area seluas 30 meter persegi untuk tiap orang. Ruas wilayah Texas hampir 700.000 km persegi. Kalau kamu kelupaan punya madu dan ada orang yang menemukannya beberapa abad kemudian, dia masih akan bisa mengonsumsinya. Sebab madu adalah salah satu jenis makanan yang bisa diawetkan untuk waktu yang sangat lama. Madu kaya akan gula dan mengandung sedikit air, sehingga bakteri tidak dapat tumbuh. Madu juga mengandung hidrogen peroksida yang mencegah pertumbuhan mikrob. Ilmuwan bahkan telah menemukan madu berusia 3.000 tahun dan masih bisa dimakan ketika menggali piramida Mesir. Produk lain yang bisa awet dalam waktu lama adalah beras putih, cuka, kecap, dan kacang-kacangan kering. Kutu buku bukan hanya sebutan bagi orang yang sangat suka membaca, tapi juga nama serangga asli yang memakan jamur mikroskopik dan melubangi buku-buku yang tidak disimpan dengan baik. Cerpelai juga dikenal sebagai musang berekor pendek, punya taktik khusus untuk menangkap kelinci. Mereka meloncat, berputar, dan berpilin, yang membuatnya tampak seperti sedang menari untuk mendapatkan perhatian mangsanya. Kelinci menikmati pertunjukan itu saat cerpelai makin mendekat. Bubble wrap pada awalnya dimaksudkan sebagai wallpaper. Penemunya ingin menciptakan wallpaper plastik dengan semacam alas kertas. Jenis bubble wrap lain bisa memainkan musik hip hop saat tertutup busa sabun. Enggak, yang ini aku cuma ngarang. Menara Eiffel harus dicat ulang tiap 7 tahun dan itu butuh banyak cat yang berat totalnya setara dengan bobot 10 ekor gajah. Menara ini juga memanjang sampai 15 cm di musim panas, sebab besi penyusunnya memuai karena panas. Lengkung-lengkung yang kamu lihat di dasar Menara Eiffel bertujuan estetika. Desain aslinya mencakup 4 tiang besar di dasar yang menyangga seluruh struktur menara. Para pembangunnya berpikir menara ini tidak begitu stabil dan mereka khawatir para pengunjung akan takut masuk. Mereka memutuskan untuk menambahkan lengkung-lengkung di dasar menara itu agar tampak lebih aman. Di puncak menara Gustave Eiffel, sang desainer
Juga terdapat apartemen rahasia yang ditujukan untuk dirinya sendiri. Massa planet Jupiter 300 kali lebih besar dibanding planet kita. Jupiter juga punya 69 bulan. Beberapa di antaranya berdiameter 60 km, tapi kebanyakan hampir tidak mencapai 1,5 km. Rusia punya permukaan lebih luas daripada Pluto, yakni seluas 388.500 km persegi. Luas wilayah Rusia adalah sekitar 10,6 juta kilometer persegi, sedang luas Pluto hanya 10,2 juta kilometer persegi. Rusia juga jauh lebih mudah dijangkau. Kalau kamu bisa mengambil planet-planet dalam tata surya dan mengumpulkannya, semuanya bisa ditampung dalam ruang antara bumi dengan bulan. Jarak rata-ratanya hampir 386.000 km dan diameter keseluruhan planet yang berjajar sekitar 375.000 km lebih sedikit. Samudra Pasifik lebih luas dibanding jumlah semua daratan di planet kita. Beberapa jenis hiu hidup di dalam gunung berapi bawah laut yang aktif. Para ilmuwan menemukan hiu itu, tapi tidak bisa memperoleh banyak informasi detail dengan mengirim para penyelam untuk menyelidiki karena terlalu berbahaya. Omong-omong soal hiu, mamalia laut ini sudah ada di bumi selama sekitar 400 juta tahun. Berarti kurang lebih 50 juta tahun lebih lama dibanding pepohonan. Kalau kamu berada di alam liar dan mendengar auman harimau, tenang, itu tidak selalu berarti hewan tersebut sangat dekat denganmu. Karena aumannya bisa didengar dari jarak 3 km. Tapi harimau larinya cepat loh. Aman jika kamu berdiri di atas es setebal 8 cm yang menutup badan air, sebab luas ini seharusnya menahan satu orang. Es setebal 10 cm cukup aman bagi sekelompok orang, dan es setebal 90 cm bisa menahan bobot 110 ton. Alpukat tidak pernah matang di pohon, sehingga para petani cenderung memakai pohon alpukat sebagai tempat penyimpanan agar tetap segar sampai dipetik dan dijual. Bintang laut adalah hewan tanpa darah atau otak yang sangat menarik. Tapi ia tetap punya sistem saraf dan peka terhadap hal-hal seperti sinar dan sentuhan. Tapi juga tidak punya otak terpusat seperti kita. Hewan ini memompa air laut melalui tubuhnya yang menjadi semacam pengganti darah. Air membawa nutrisi penting yang membantu organnya tetap berfungsi. Mata bintang laut terdapat di ujung lengannya. Bintang laut tidak pandai melihat secara detail seperti kita, tapi bisa mengenali berbagai warna sinar yang membantunya bernavigasi di lingkungan dan bersembunyi dari predator yang lebih besar atau berburu makanan. Penerbangan komersial terpendek di dunia ada di Skotlandia, antara dua pulau, Westray dan Papa Westray. Jaraknya cuma 3 km dan penerbangan itu hanya butuh waktu 90 detik. Menjalani pemeriksaan keamanan saja butuh waktu lebih lama. Salah satu pelukis paling terkenal di dunia sepanjang sejarah, Vincent van Gogh, hanya menjual satu lukisannya selama hidupnya. Sekarang lukisannya bisa dibilang menghiasi apa saja, dari tirai kamar mandi dan cangkir kopi sampai museum yang paling bergengsi. Kepingan salju paling besar berukuran 40 cm, itu sebesar frisbee loh. Platypus bisa memberikan sengatan paling sakit yang bisa dialami manusia. Sebab hewan ini punya kelenjar racun di kaki depannya. Dia memakai taji berongga di tumitnya untuk melepaskan bisa itu. Jari kaki depan kucing lebih banyak daripada jari kaki belakangnya. Seperti banyak mamalia berkaki 4 lain, kucing punya 5 jari di kaki depannya, tapi hanya 4 jari di kaki belakangnya. Ilmuwan percaya hal itu membantu kucing bergerak lebih cepat. Kalau kamu naik mobil dan bisa berkendara naik ke langit dengan kecepatan rata-rata 95 km per jam, kamu hanya akan butuh waktu 1 jam untuk meninggalkan atmosfer bumi dan masuk ke ruang angkasa. Persiapanmu harus baik jika kamu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sampai ke bulan, karena jaraknya 400.000 km. Ini setara dengan kamu yang mengelilingi bumi 10 kali, mungkin kurang dari 6 bulan. Bawa bekal makan siang yang banyak ya.
Di antara semua planet tata surya, bumi kita unik karena satu-satunya yang memiliki kehidupan. Tapi, bagaimana jika kita punya pesaing? Bagaimana jika bumi kedua muncul begitu saja? Maka akan ada dua skenario berbeda. Yang pertama adalah kehancuran kedua planet. Yang kedua, memiliki akhir yang tak terduga tapi cukup logis. Tapi, mari kita mulai dengan skenario bencana. Bumi kedua dengan kondisi sama hanya ada jika benar-benar menerima kadar sinar matahari yang sama dengan planet kita. Orbit yang diikuti bumi kita sempurna untuk mendapatkan kadar panas matahari yang diperlukan. Jika kita sedikit lebih jauh, seluruh permukaan planet kita akan menyerupai Antartika. Dan jika bumi sedikit lebih dekat ke matahari, kita semua akan tinggal di gurun besar yang dihuni makhluk hidup yang jumlahnya sangat sedikit. Jadi, untuk bumi kedua yang identik dengan kita, planet tersebut harus mengikuti orbit planet kita. Dua benda besar bisa berada dekat satu sama lain. Penyatuan bumi dan bulan adalah contohnya. Tapi, kalau objek kedua memiliki berat dan ukuran yang sama dengan planet kita, tidak akan ada cukup ruang bagi keduanya. Gravitasi dua bumi akan menjadi masalah besar. Dua dunia akan bertabrakan karena keduanya akan saling menarik. Proses ini akan berlangsung selama ratusan juta tahun. Dan pada akhirnya, keduanya akan berubah menjadi satu dunia raksasa. Dan serpihannya akan terlontar di sekitar planet yang baru terbentuk menyerupai cincin di sekitar Saturnus. Atau salah satu planet akan mendorong yang lain keluar dari orbitnya. Dalam hal ini, salah satu bumi akan melaju menuju matahari dan terbakar di atmosfernya. Penting diingat bahwa bumi bergerak pada kecepatan 107.826 km per jam setiap saat, 80 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Dan sekarang, bayangkan dua planet besar yang saling mendekati dengan kecepatan seperti itu. Bahkan organisme mikroskopis hidup di mulut gunung berapi tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah kedua bumi bertabrakan. Bahkan bulan akan hancur berkeping-keping akibat gelombang ledakannya. Tapi, mari kita bayangkan bumi kembar mengikuti orbit lain di suatu tempat antara Mars dan bumi. Bahkan dalam situasi ini, kehidupan orang akan berubah selamanya. Omong-omong, teori yang menyatakan bumi mungkin memiliki kembaran muncul sejak lama. Ilmuwan masa lalu percaya planet kedua bisa bersembunyi di sisi yang berlawanan dari matahari. Berkat teknologi modern dalam astronomi, kita tahu teori ini tidak benar. Jika tidak, teleskop kita dan peralatan lainnya akan sudah menangkap beberapa sinyal dari planet ini. Para ilmuwan mempelajari benda-benda angkasa yang berjarak ribuan tahun cahaya dari kita. Jadi, mereka pasti akan memperhatikan dunia lain di kawasan ini. Bagaimanapun, mari kita bayangkan bumi kedua memang ada dan kita telah menemukannya belum lama ini. Seluruh bidang astronomi dan astrofisika akan segera menerima dana senilai ratusan miliar dolar. Studi tentang kembaran bumi akan menjadi prioritas bagi banyak orang. Para ahli akan mengemukakan ratusan hipotesis seperti apa bumi kedua dan apa yang terjadi di sana. Planet ini berada pada jarak yang hampir sama dari matahari seperti kita. Ini berarti cuaca harus sama di sana. Segera saja ilmuwan menemukan bahwa kembaran bumi punya air cair dan benua, tapi berbeda dengan kita. Bentuk dan lokasinya berbeda. Kemungkinan besar di sana juga ada kehidupan. Tapi, apa asal-usulnya? Ada hipotesis yang menyatakan kehidupan di planet kita muncul berkat asam amino dibawa ke bumi oleh meteorit. Sangat mustahil hal yang sama terjadi pada dunia lain. Kehidupan kemungkinan besar muncul di sana dengan cara yang sama sekali berbeda. Mungkin ikan tidak keluar dari air di planet itu, dan makhluk cerdas pertama muncul di laut. Bentuknya bisa seperti amfibi dengan sisik dan siripnya, atau gurita seperti monster dengan tentakel besar. Ikan di bumi kedua bisa saja keluar dari air dan menumbuhkan kaki dan tangan. Tapi bagaimana jika semua makhluk ini tidak suka berjalan di tanah? Lalu dunia ini mungkin dihuni oleh manusia burung cerdas, atau kehidupan bisa saja berasal jauh di dalam tanah. Kemudian evolusi akan menciptakan tikus mondok humanoid atau cacing yang sangat kompleks. Untuk mencari tahu pasti, para ilmuwan mengirim rover ke sana. Misi serupa ke Mars sukses besar, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan yang satu ini. Semua orang di bumi sedang menunggu. Apa yang akan ditemukan oleh rover di sisi lain? Butuh beberapa tahun agar rover tiba di sana. Anehnya, 2 hari setelah peluncuran, rover kembali. Tapi ini bukan rover kita. Selama ini, penduduk bumi kedua telah mengawasi planet kita juga. Pada satu titik, mereka juga mengirim probe yang terbuat dari bahan yang sama dengan kita. Probe tersebut punya kamera dan alat perekam. Tapi semua orang khawatir karena rover tersebut terlihat mirip dengan laba-laba mekanis. Mungkinkah tarantula raksasa hidup di dunia itu?
Para ilmuwan memahami kita perlu berkomunikasi. Kita mengirim tamu kita sinyal radio dengan beberapa informasi tentang peradaban kita. Mereka menangkap pesan ini juga mengirim sinyal mereka sendiri, berisi simbol aneh yang menyerupai goresan. Para ahli bahasa di seluruh dunia mencoba menguraikannya. Sementara itu, para astronom mengirimkan rekaman pidato manusia kepada para tamu. Beberapa hari kemudian, satelit kita menangkap pesan dari tetangga luar angkasa kita dengan suara mereka. Ilmuwan akan memutar rekaman itu. Seluruh dunia mendengarkan dengan napas tertahan. Terdengar geraman mengerikan dan benar-benar tidak dapat dipahami. Ada jeda dan irama yang tidak biasa, tapi tidak ada yang menyerupai ucapan manusia. Seisi bumi panik. Semua negara bersiap menghadapi invasi. Hal paling penting sekarang adalah membangun perisai untuk melindungi planet ini. Tidak ada yang bisa menerjemahkan pesan. Mungkin saja tetangga kita juga tidak bisa memahami kita. Semua orang membuat upaya terakhir untuk membangun beberapa kontak. Kita mengirimkan video dengan bahasa isyarat dan tanda bahwa kita hanya menginginkan perdamaian dan kerjasama. Jawabannya tidak butuh waktu lama. Satelit kita menerima file video mereka. Ilmuwan memutar kembali rekaman tersebut. Isinya sangat mengejutkan. Kita melihat dinosaurus dalam baju robot. Kehidupan di bumi kedua berkembang dengan cara sama seperti di planet kita. Tapi, meteorit jumbo yang tersorot itu tidak jatuh di sana. Selama jutaan tahun evolusi, dinosaurus menjadi makhluk pintar. Dalam video, mereka menggeram dan menunjuk dengan cakar mereka pada gambar bumi kita. Kemudian mereka menggeram lebih keras dan apakah itu tawa? Rekaman berakhir. Banyak orang menganggap ini pengumuman invasi. Beberapa tahun telah berlalu. Selama waktu ini, ilmuwan telah bertukar pesan dengan dinosaurus beberapa kali dan tampaknya kita mulai memahami mereka. Ternyata para reptil itu juga menginginkan perdamaian. Mereka mengatakan bahwa planet mereka pernah dihuni oleh humanoid yang mirip manusia, tapi banjir besar melenyapkan mereka. Dinosaurus berhasil bertahan hidup dan berevolusi menjadi makhluk cerdas. Akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum banyak orang menginjakkan kaki di planet mereka. Dan ketika ini terjadi, manusia akan lega, menyadari bahwa kita tidak sendirian. Tapi bagaimana jika tidak ada kehidupan cerdas di bumi kedua? Semua orang di bumi kita juga akan senang. Kita akan tahu bahwa kita akan selalu memiliki rumah lain. Mungkin kita akan segera mulai menjelajahi kembaran bumi atau mulai menambang sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita. Dalam hal apapun, hidup kita tidak akan berubah segera karena planet itu akan terlalu jauh dari planet kita. Puluhan generasi akan berlalu sebelum orang-orang mulai menetap di bumi kedua. Planet kita akan kehilangan lebih banyak dan lebih banyak sumber daya, sehingga semua orang ingin pindah ke dunia baru. Awalnya, hanya orang terkaya yang mampu melakukannya, tapi seiring waktu, perjalanan ruang angkasa akan menjadi lebih murah. Orang mungkin akan menginvestasikan banyak uang untuk membangun surga di bumi kedua. Jika ini terjadi, kita akan mengunjungi dunia ini selama liburan untuk menghirup udara segar dan menikmati alam. Dalam hal apapun, populasi manusia akan tumbuh. Ini berarti bahwa cepat atau lambat, bumi kedua akan dihuni manusia seperti bumi pertama. Kemudian, orang-orang akan mulai mencari rumah baru di antara bintang. Omong-omong, jika ada kehidupan di planet yang mirip dengan kita, mungkin bentuknya seperti gurita. Bahkan ada teori bahwa gurita datang ke bumi dari beberapa dunia lain. Setiap hewan memiliki beberapa tahap perkembangan evolusioner. Misalnya, gajah dan mamut berasal dari satu nenek moyang yang sama 5-6 juta tahun yang lalu. Melihat lebih jauh, hampir semua mamalia berevolusi dari satu nenek moyang yang sama dengan reptil. Setiap spesies telah berubah selama jutaan tahun. Hal yang berbeda terjadi pada gurita. Makhluk ini tiba-tiba muncul di atas silsilah keluarga. Dari sudut pandang evolusi, cumi-cumi harus berevolusi menjadi gurita jutaan tahun dari sekarang. Tapi lihat, makhluk ini sudah ada di sini. Selain itu, gurita sangat pintar. Kode genetik mereka jauh lebih beragam daripada manusia. Mungkin saja gurita aslinya pengunjung dari planet lain yang mirip dengan kita. Tapi tentu saja, ini hanyalah hipotesis.